Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Duduk siap. Siap berdoa. Bintang. Jika Izin. Dana Hadir. dan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa berkumpul, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Untuk itu, pelajaran yang akan kita bahas mengenai berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya. Baiklah, sebelum Ibu membahas mengenai berpakaian sesuai dengan syariat Islam, akan Ibu beritahu terlebih dahulu kompetensi inti yang akan kita tuju, yang akan nanti harus tercapai, yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, dan peduli ya. Kemudian kaitiganya yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ya. Tujuan yang harus dicapai oleh siswa yaitu melalui metode pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Kemudian menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Memahami makna menutup aurat dengan benar. Dan satu lagi, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Indikatornya yang pertama yaitu mencermati bacaan tentang berpakaian sesuai syariat Islam, kemudian mencermati model-model pakaian secara Islami, kemudian menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, meyakini tentang berpakaian secara Islami, dan selanjutnya menjelaskan kandungan dalil, menunjukkan dalil tentang berpakaian, menganalisis batasan-batasan aurat, kemudian menyajikan kaitan keutamaan tentang berpakaian bersyariat Islam. Nah, di sini ada satu buah gambar. Coba bisa kalian lihat. Ada satu buah gambar, bisa kalian lihat di layar monitor. Menurut kalian, gambar tersebut menunjukkan tentang apa kaitannya ketika kita dikaitkan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu berpakaian sesuai dengan. Menurut saya dalam gambar tersebut seorang pejabat pemerintah seharusnya mencontoh berpakaian, tata cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jawabannya betul sekali. Baiklah, untuk itu kita sekarang akan membahas mengenai materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Nah, tren berbusana muslimah di kalangan perempuan Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Tentu hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kita akan mempelajari mengenai makna aurat, kemudian mengenai dalil perintah menutupi aurat, hukum-hukum menutupi aurat, kemudian batasan-batasan aurat dalam Islam, baik batasan untuk perempuan maupun batasan untuk laki-laki. Pengertian aurat. Oke. Untuk pengertian aurat itu sendiri, bahwa aurat artinya malu, ya. Bisa juga disebut dengan aib dan juga bisa juga disebut dengan buruk. Nah, kata aurat ini berasal dari kata aura yang artinya hilang keserakahan. Dari satu ayat tersebut ada yang mau membacakan ulang? Boleh? Dan Masya Allah dia Iya. sini Madiana.
Bisa kalian lihat di sana. Bisa kalian lihat di sana artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ada satu lagi dalil yang menjelaskan mengenai berpakaian sesuai dengan syariat Islam, yaitu Quran surat An-Nur ayat 31. Lumayan memang agak panjang ya, kita baca bersama. Setiap wanita muslimah, baik yang sudah baik agamanya maupun yang belum, diwajibkan untuk memakai jilbab. Ya. Jilbab yang seperti apa? Jilbab yang syar'i, jilbab yang harus menutupi sampai dada. Ayat tersebut mempertegas kewajiban untuk apa? Menutup aurat. Jadi tidak boleh bagi seorang perempuan membuka auratnya. Untuk siapa? Untuk seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau mahramnya boleh tidak? Boleh. Kemudian ayat ini memerintahkan seorang perempuan beriman ketika keluar rumah agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab, tidak menampakkan aurat, tidak pula menampakkan sesuatu yang mengundang fitnah. Kemudian di antara hikmah jilbab menutup aurat adalah menjaga kemuliaan perempuan. Mereka lebih mudah untuk dikenali sebagai wanita terhormat, sehingga orang-orang fasik tidak akan mengganggu. Betul tidak? Ketika kita memakai kerudung ya, dengan kita tidak memakai kerudung ketika keluar dari rumah, ada tidak orang yang mengganggu kita kalau kita pakai kerudung? Tidak. Otomatis apa? Mereka akan memberikan keselamatan. Salah satunya contohnya memberikan salam, assalamualaikum, gitu kan? Jawab dengan kita karena itu sebuah doa. Maka harus dijawab waalaikumsalam. Yang lihat ya. Jadi kalian sudah belum memakai kerudungnya? Betul belum? Sudah menutupi sampai dada? Belum ini. Perempuan, bukan laki-laki. Berarti kalau laki-laki harusnya seperti apa menutupi auratnya? Harus bisa menutupi auratnya mulai dari pusat sampai lutut gitu. Nah, untuk selanjutnya, setelah tadi kalian memanai mengenai aurat, kemudian batasan-batasan aurat baik itu laki-laki maupun perempuan, di sini ada yang harus kalian diskusikan, beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan ada beberapa pertanyaan di dalam buku LKPD yang sudah Ibu berikan sama kalian. Silakan dilihat buku LKPD-nya. Pada halaman terakhir buku LKPD yang harus kalian diskusikan terlebih dahulu. Ya, kalian pertama lihat, baca soalnya apa di sana, soal yang dipertanyakan ya. Kemudian setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Siap.
Terus bisa jadi sholatnya hari-harinya dia berarti kalau sholatnya itu berarti tertutup. Jadi seperti itu pertanyaannya, apakah diterima sholatnya seorang wanita yang belum menutupi auratnya? Berarti dia setiap harinya melaksanakan sholat, tapi di luar dari itu dia tidak pernah menutupi aurat. Nah itu bagaimana? sholat itu pasti diterima, tapi seharusnya seseorang tersebut Bisa kalian presentasikan siapa yang mau menjawab nomor 1 terlebih dahulu? Menjawab pertanyaan yang kedua, memakai cadar tidak wajib tetapi juga bukan dosa. Buka aurat adalah dosa yang nyata. Yang mana yang lebih tepat untuk dilarang dan mengapa? Jawabannya, yang lebih tepat untuk dilarang adalah buka aurat. Karena buka aurat itu ialah dosa yang nyata, sedangkan memakai cadar tidak wajib atau mubah. Jadi bukan suatu hal yang menimbulkan dosa. Oke, betul. Yang lain, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau memberikan tambahan dari hasil dari diskusi kelompok 1? Silakan yang mau menjawab hasil dari identifikasi kalian ayat 59. Ayo, siapa dulu? Ayo, siapa dulu? Ayat yang nomor 6, Wanisa ilmu mu'minin. Pembacaannya termasuk alif lam komariah karena huruf alif lam bertemu huruf mim dibaca secara jelas. Ya, betul. Lalu, yang lain? Potongan ayatnya. Mat asli atau mat tobi karena huruf waw berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakof dan bersuci. Cara membacanya panjang dua harokat. Baik, untuk kali ini kita akan menyimpulkan dari pembahasan kita yaitu mengenai berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, apa yang pertama? Manfaat aurat di sini juga membantu untuk menghindari fitnah. Ya, betul. Membantu untuk menghindari fitnah, membantu untuk menghindari dari yang namanya tuduhan, Atau juga pandangan negatif dari ya atau pandangan negatif dari orang lain, orang-orang sekitar ya, masyarakat sekitar. Yang lainnya, itu tadi kesimpulan yang kita dapat ambil dalam materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk yang terakhir itu ada evaluasi dalam pembelajaran. Apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidaknya akan terlihat pada evaluasi yang akan Ibu berikan kepada kalian semuanya. Ya. Dan ini adalah lembar evaluasi pembelajaran ya, silakan untuk dikerjakan. Kita sudah belajar mengenai berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran. Maka dari itu silakan untuk ketua kelas berdoa terlebih dahulu.